Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Michael Bennett. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi. Saya akan membawakan mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah Pengantar Ekonomi Makro, adalah mata kuliah yang wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ekonomi makro ini adalah untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, yaitu lulusan diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dan perspektif nasional dan internasional dalam bidang manajemen. CPNK yang diturunkan setelah mengikuti mata kuliah pengantar ekonomi makro ini diharapkan mahasiswa Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi akan mampu menguasai konsep teoritis dan perspektif internasional dalam bidang manajemen dengan menggunakan teori metode dalam ilmu makroekonomi. Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dasar perekonomian secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan pembahasan permintaan dan penawaran agregatif. Sepanjang semester, mahasiswa akan dibekali dengan pembelajaran secara aktif dengan mengenai berbagai konsep dan teori dalam pengukuran tingkat kegiatan ekonomi, komponen pengeluaran agregatif, penentuan tingkat pendapatan nasional, sektor keuangan dan perbankan, pasar tenaga kerja, fluktuasi kegiatan ekonomi, dan pertumbuhan output. Mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan berbagai contoh aplikasi dan kebijakan fiskal moneter, kebijakan internasional sebagai instrumen pemerintah di dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang komprehensif di dalam bidang ekonomi makro, sehingga mampu menelaah dan mengaitkannya dengan permasalahan relevan yang muncul dan berkembang saat ini. Adapun materi atau bahan kajian yang akan disampaikan dalam satu semester ke depan, pada mata kuliah ini terdapat 13 topik pembahasan. Metode perkuliahan yang digunakan adalah tatap muka di kelas luring. Referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah referensi pertama, yaitu Principle of Macroeconomy edisi 13 tahun 2020, karangan dari Carl Ekes and Ray J. Fire, dan 3 buku referensi penunjang. Yang satu adalah Marquew tahun 2007 Makroekonomi edisi ke-6 Jakarta, penerbit Erlangga. Sardono Sukirno 2013 Makroekonomi Teori Pengantar, Raja Wali Press, Jakarta. Dortbus 2008 Makroekonomi edisi 10 edisi Bahasa Indonesia, PT Media Global Edukasi. Di akhir mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisa persoalan-persoalan pokok perekonomian makro berdasarkan teori ekonomi yang ada dengan tepat, maksudnya. Metode interaksi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran belajar mengajar di antara lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pemantik kepada mahasiswa secara saat ceramah di kelas, diskusi kelompok untuk mendiskusikan beberapa topik yang berhubungan dengan kondisi real di lapangan, serta penugasan mandiri atau kelompok agar mahasiswa ikut berpartisipasi, berinteraksi secara langsung selama proses berjalannya perkuliahan. Berikutnya, asesmen atau penilaian berdasarkan kontrak kuliah antara dosen dan mahasiswa di awal semester. Sesuai dengan RPS, kategori penilaiannya terdapat 5 hal yang pertama adalah kehadiran 15%, tugas atau paper 10%, keaktifan di kelas 10%, UTS 30%, UAS 35%. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan micro teaching, salah satu pembelajaran dalam mata kuliah makroekonomi pengantar secara luring. Kegiatan pembelajaran yang akan saya praktekkan adalah kegiatan pada pertemuan ketiga. Terima kasih.
siang. Ya, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, saya sesuai dengan ini kita berdoa dulu ya. Kita mulai kuliahan, berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Doa mulai. Nah, selesai. Saya absenin dulu ya. Totalnya semua ada 9 ya. Ada semua berarti ya. Oke. Oke, selamat siang semuanya dari mahasiswa saya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Setelah kemarin kita pertemuan saya sampaikan buka materinya. Oke, topik kita hari ini adalah pertemuan ketiga pengangguran dan inflasi ya. Oke, jadi dari judulnya kita bisa perkirakan pengangguran itu apa sih sebenarnya ya. Jadi antara pengangguran dan inflasi itu ada hubungan yang berkaitan erat sebetulnya ya. Jadi bila tinggi tingkat inflasi itu pengangguran juga semakin tinggi. Kira-kira inflasi itu apa? Artinya siapa yang tahu? Sebut aja salah nggak apa-apa nanti kita. Ya, kenaikan harga. Satu lagi inflasi. Lawannya adalah deflasi. Ya. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus ya, pada waktu tertentu. Kemudian deflasi adalah menurunnya harga terus-menerus juga ya. Jadi di dua kata-kata ya saling berlawanan. Nah, kalau pengangguran itu apa? Siapa bisa memberikan definisi? Kan gampang itu. Pengangguran kita lihat sebuah tempat yang bekerja itu masih menganggur. Kira-kira kita pengangguran itu apa sih sebenarnya? Ya, minimnya lowongan pekerjaan, oke. Pengangguran. Berarti dia sudah bekerja, belum? Belum ya. Kalau ini Mas, ya pengangguran, menganggur dia itu. Nah, dan pikiran kita apa? Belum memiliki pekerjaan. Coba lagi. Ya, jadi oke, saya lanjut ke materi berikutnya ya. Jelaskan ini. Oke ya. Jadi dari
definisi, ya, pengangguran itu adalah salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara, ya. Bila tingkat pengangguran tinggi, berarti tingkat pengelolaan ekonomi suatu negara tidak berhasil, gitu ya. Jadi pengangguran atau unemployment tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dapat dipahami itu, ya, orang yang tidak bekerja dan orang yang mendapat pekerjaan sama nggak kira? Tidak bekerja dan orang mendapat pekerjaan, belum mendapat pekerjaan. Orang tidak bekerja itu sama sekali tidak bekerja, tapi belum mendapat pekerjaan, berarti dia sedang melamar pekerjaan, mencari pekerjaan, ya. Kemudian pengangguran juga adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tapi belum berhasil mendapatkannya, ya. Kategori menganggur. Berdasarkan alasan mengapa menganggur, ada 3, ya. Penganggur friksional. Jadi menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, ya. Jadi dia sudah bekerja, tapi dia ingin cari pekerjaan yang lebih baik, misalnya gaji nggak mencukupi, kurang UMR, dia pindah ke pekerjaan yang lebih baik, lama lagi gitu. Itu disebut dengan penganggur friksional. Alasannya apa? Pindah perusahaan, pindah lokasi, pindah kota, ya, menganggur sukarela atau voluntary unemployment. Kemudian penganggur struktural. Jadi belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan atau yang dicari. Nah, misalnya gini, dia lulusan, yang dibutuhkan dari pekerjaan adalah dia udah punya sertifikat masuk keahlian. Dia sebenarnya dia punya peluang di sini tapi belum bisa melamar karena belum mempunyai sertifikat. Ya. Makanya diistifiasi jika wadahi anak-anak untuk bisa ikut sertifikasi, ya, sertifikat misalnya dari NSP, aviasi, atau dari satu lagi BNSP, ya. Nanti kalian harus membuat atau mengedukasi diri supaya kalian ada keahlian di luar keahlian belajar, dapat ijazah, jadi ada sertifikat yang bisa nanti menopang kalian kerja bekerja. Kemudian ada lagi pengangguran musiman. Nah, ini karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau kondisi menurun. Ya. Jadi itu yang maksud dengan kondisi pengangguran musiman. Kemudian berdasarkan beberapa insentif dia menganggur. Misal penganggur penuh, tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali atau tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan, ya. Jadi betul dia stuck gitu, nggak ada kerjaan, nggak ada uang masuk, ya. Itu pengangguran serius. Kemudian setengah menganggur, bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Satu minggu itu berapa jam sebenarnya? 8 sampai 12 jam. Nah, jadi kerja kurang dari 35 jam seminggu, tidak sepenuhnya menganggur. Jadi dia masih bekerja itu, mungkin freelance. Ya, kerjanya itu ada panggilan dia baru bekerja berdasarkan harian misalnya. Kemudian penganggur terselubung, nah, ini seperti bekerja untuk mendapatkan upah tapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif. Jadi untuk bisa makan saja, yang belum bisa untuk layak hidup maksudnya. Nganggur juga, ya. Itu terselubung itu banyak sekarang. Ya. Nah ini cara kita melihat bagaimana mengukur pengangguran diukur, nah, ya. Ini dari sini kita bisa lihat tabelnya bahwa jadi bila populasi sebuah negara, misalnya Indonesia, ya, kita sekarang ada 200, ya, berapa jumlah kita 200? Itu kita kategori dari tiga tingkatan. Yang pertama bekerja itu 131,6 juta. Yang kedua tidak bekerja 6,2 juta. Tidak berada dalam keadaan kerja 7,5 juta anak sekolah atau ibu rumah tangga. Jadi ini masih di bawah umur. Jadi umurnya belum layak untuk sebagai pekerja. Tidak bekerja, nah ini bagaimana? Kemudian sini ada lagi namanya angkatan kerja umur 15 sampai 64 tahun. Jadi ini yang kategori yang ini, ya, 131,5 ini angkatan kerja umurnya antara 15 sampai 64. Angkatannya ya 137. Kemudian bagaimana kita mencari angka-angkanya? Jadi tingkat pengangguran itu sama dengan jumlah penganggur dibagi angkatan kerja dikali 100%. Jadi 6,2 tadi, ya, 6,2 dikali 137 dikali 100% dapat 4,5% tingkat pengangguran.
Termasuk tinggi apa rendah? Tinggi, Pak. Tinggi ya? Ya. Gimana alasan tingginya? Kenapa? Benar, ini tadi masuk tinggi apa rendah tingkat pengangguran? 45%. Berapa tinggi? Untuk saya tinggi, Pak. Tinggi ya? Oke. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya adalah sama dengan angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100 per. Nah, jadi 137 tadi ini kita dibagi 200,5 jumlah orang dewasa dikali 100%, tepat 67,1%. Jadi tingkat partisipasi kerja masuk tinggi lah ya. Tingkat partisipasi kita masih tinggi lah maksudnya. Jadi belum terlalu parah lah. Jadi gitu cara kita menghitung pengangguran diukur ya. Nah, mengapa setiap negara selalu ada pengangguran? Apa tuh? Jadi dari situ kita lihat pencarian kerja, proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan sesuai dengan selera keahlian mereka. Ya. Jadi ada orang yang merasa keahliannya itu cukup sebetulnya, tapi mungkin dia ingin melamar di pekerjaan, tapi saya gaji belum sesuai dengan keinginan dia. Tapi dia sudah punya pengalaman. Saya sayang mau dihargai, saya sudah punya keahlian, tapi saya gaji segitu gitu kan. Nah, mungkin dia masih muda lah, mungkin dia masih punya tabungan cukup untuk di rumah. Kemudian peraturan upah minimum yang tidak bisa dipenuhi, ya UMR maksudnya. Ya. Kemudian serikat pekerja atau menawar kolektif, kalau menawar menyambut gaji dan kondisi kerja, termasuk juga itu pemogokan. Ya. Teori upah efisiensi itu upah yang di atas tingkat equilibrium yang dibahas oleh perusahaan dalam rangka menaikkan kualitas kerja, menjaga kesehatan kerja, perputaran pekerja dan kualitas pekerja sendiri. Jadi penyebab yang lain adalah sebenarnya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi ya. Penyebab lain dari tingkat pengangguran itu pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Jadi kita bisa berpikir bila sebuah negara pertumbuhan penduduk terlalu tinggi sehingga apa yang terjadi? Lapangan pekerjaan tidak ada. Bisa juga tingkat pendidikan tidak mencukupi SDM kan, sehingga ketersediaan untuk lapangan kerja tidak memenuhi. Kemudian rendahnya lagi investasi produktif. Investasi produktif ini maksudnya negara melakukan investasi, bisa juga dari investasi asing yang melakukan investasi di Indonesia tidak banyak ya, karena barangkali dianggapnya wah ini merugikan segala macam, jadi investasi berkurang. Bila investasi meningkat, itu pengangguran bisa menurun, kan banyak nanti terserap dalam lapangan kerjaan, ya kan? Nah, kemudian siklus bisnis yang melemah. Nah sekarang bisnis lagi melemah ya, kondisi Indonesia sekarang lagi melemah, bisa juga melemah juga keadaan ekonomi juga. Kemudian rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, SDM maksudnya. Ya. Ini ada hubungan sebetulnya ya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu ada berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Ya mungkin barangkali orang tuanya nggak mampu lagi menyekolahkan anak sehingga dia menggunakan segitu SMA nggak bisa melanjutkan D3 di kalian atau nggak dapat KIP misalnya KIP itu melanjutkan S1. Kemudian dia cari kerja terhalang dia kerja apa aja KIP jalan. Kemudian strategi industri yang labor saving ya. Ini tabel bagaimana penanggulangan pengangguran oleh pemerintah adalah setiap tahun sekitar 1,3 juta tamat di sekolah masuk ke usaha kerja ya. Nah, jadi itu yang harus diusahakan pemerintah. Untuk menjawab itu perlu pertumbuhan ekonomi 1%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi 1% ini hanya bisa menyerap 200.000 tenaga kerja. Tapi bila janji pemerintah 5%, jadi berapa kira-kira? 200 dikali di. Jadi semakin banyak pertumbuhan ekonomi di sini, ya presentasinya, penyerapan tenaga kerja pun semakin bertambah. Nah, untuk menyerap tenaga kerja yang baru setidaknya diperlukan pertumbuhan ekonomi 6,5% ya per tahun. Nah ini yang selalu diusahakan setiap pemimpin untuk bisa setiap kampanyenya pertumbuhan ekonomi kami akan usahakan 8%, bahkan dia bilang 11% ya. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang paling tinggi itu 5, 6, 6,5 itu udah bagus betul ya. Kemudian mendorong laju investasi baik pengadaan. Nah, jadi investasi kita dorong. Negara-negara yang investasi Jepang misalnya, Eropa misalnya, bukan negara China misalnya investasi di negara kita, silahkan. Itu buka peluang besar.
Itu ada pasal 3 ayat 3 misalnya. Ya. Jadi sehingga penduduk dan tenaga kerja itu kualitas integritasnya akan baik. Barang-barang dan tingkat teknologi juga harus maju. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi tergantung dari mana tingkat alat lainnya, penduduk dan tenaga kerja, barang murah dan tingkat teknologi. Ini saya daftarnya kalau berapa? Oke, ini gross domestic bruto ya, GDP-nya per kapita dengan ASEAN. Singapura itu paling tinggi gitu, ya, 57,238. Karena negaranya kecil, ya, tapi negara terkenal seluruh dunia. Ya, kecil tapi terkenal. Kemudian apa lagi? Transaksi internasionalnya, perdagangannya lumayan besar. Ya. Brunei Darussalam, sebuah negara yang kaya juga sumber daya alam. Ya. Brunei Darussalam itu ada di Pulau Kalimantan sebelah atasnya ya, besar-besarnya. Malaysia juga ya, untuk tinggi di atas kita. Thailand 8,643. Indonesia 4,3 GDP-nya. Kita bisa lihat yang terbaru berapa. Ini Filipina 3,7. Kemudian Vietnam di bawah, Laos, Kamboja, ya. Jadi itulah negara ASEAN, ada 9 negara ASEAN yang tingkat GDP-nya, tingkat GDP-nya kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat terbaru 2024 apa sekarang kita bisa perhatikan. Jadi itulah kira-kira contoh dari GDP sebuah negara ASEAN ya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Bila ada bertanya, sudah tutup, silakan. Mana ya? Ini nanti saya berikan tugas ya. Ya, tugasnya nanti ada di slide berikutnya. Nanti kalian kerjakan untuk laju inflasi tadi, indikator konsumen. Coba kerjakan. Cara menghitung yaitu inflasi tadi ya. Ya nanti kalian bikin ini kerjakan di rumah ya. Nanti diganti-ganti aja barangkali. Ini misalnya di dulu. Tadi ya, rumusnya nanti sampai dapat pada akhir nanti kita menaikkan inflasi per tahunnya berapa. Nanti dikerjakan di, itu kan jawabannya nanti dikumpul di ketemu berikutnya ya.